Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Kau penyelamatku, baik Judika. Semua karena anugerahnya, bukan karena kebaikanku. Kau telah memilih hidupku sebelum dunia kau jadikan. Dahulu hidupku bercela, tanpa tujuan dan tiada harapan. Namun kau datang kepadaku, kau jamah dan memulihkanku. Selamatkan hidupku karena cintamu. Kau mati bagiku, Yesus, oleh darahmu. Kau telah hapus dosaku, ku dilayakkan untuk masuk tempatku. Karena kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Karena cinta-Mu, Kau mati bagiku, Yesus, oleh darah-Mu. Kau telah hapus dosaku, ku dilayakkan masuk tempat kudus-Mu. Kau Kau mati bagiku, oh Yesus. Untuk masuk tempat kudus-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Kitab Amos pasal 1. Ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak Gunung Karmel.
Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menggirik Gilead dengan eretan penggirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Beket Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Tema kitab Amos adalah kemarahan Tuhan. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan marah-marah? Bukankah Allah adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang? Tuhan marah bila melihat ketidakadilan. Karena Tuhan selain maha pengasih dan penyayang, Tuhan juga adalah Allah yang maha adil. Ia mengampuni orang yang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat, tetapi di sisi lain Allah menyatakan keadilannya kepada orang yang berbalik dari ketetapannya, yang tidak adil kepada sesamanya. Pesan Tuhan disampaikan melalui seorang nabi, Nabi Amos, yang adalah peternak domba dari Tekoa. Ia bernubuat pada masa pemerintahan Usia Raja Yehuda dan Yerobeam kedua Raja Israel, yaitu masa ketika kedua kerajaan itu mengalami kejayaannya. Tetapi pada masa itu terjadi penyembahan berhala, kebejatan moral, korupsi, dan yang menjadi alasan utama pesan kemarahan Tuhan adalah penindasan terhadap rakyat miskin. Amos dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar penghukuman, namun sekaligus juga kabar keselamatan kepada kerajaan Israel. Amos memulai nubuatannya dengan menyatakan Tuhan yang ada dalam kemarahannya digambarkan laksana singa yang mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Auman Tuhan ditujukan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Allah menyatakan penghukuman kepada Damsyik dan Gaza atas 4 perbuatan jahatnya. Penyebutan jumlah perbuatan jahat tersebut adalah ungkapan metaforis saja untuk menunjukkan betapa beratnya kejahatan yang telah mereka lakukan. Menarik untuk kita melihat alasan membuat bangsa-bangsa itu dihukum. Semua alasan tersebut berkaitan dengan ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap tetangga-tetangga kerajaan mereka. Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang maha adil. Maka wajarlah bila Tuhan bereaksi amat keras terhadap ketidakadilan. Tuhan adalah Allah yang menyatakan kasih serta keadilan kepada semua orang dan atas seluruh bangsa di dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dan terluput dari tindakan keadilannya atas dosa ketidakadilan yang dilakukan. Karena itu, jika dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, pergaulan, bahkan bergereja, kita melakukan ketidakadilan kepada sesama kita, maka segeralah bertobat. Inilah pesan firman hari ini. Tinggalkan kejahatan dan berbalik kepadanya. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi juga Tuhan yang Maha Adil. Keadilannya menuntut semua perbuatan jahat, khususnya dalam hal ini
ditekankan tentang ketidakadilan untuk dihukum. Tetapi Dia Maha Pengasih kepada setiap orang yang mau bertobat. Seakan-akan sikap ini bertentangan, tetapi kedua sikap ini dipersatukan dalam pengorbanan Kristus. Saat Yesus mati di kayu salib, keadilannya dinyatakan. Yesus menanggung hukuman atas dosa seluruh umat manusia. Tapi dengan darahnya yang mengalir, dosa-dosa diampuni. Allah yang Maha Pengasih menyatakan kasih sayangnya mengampuni dosa setiap manusia. Oleh sebab itu firman-Nya, siapa yang percaya diselamatkan, meroleh hidup yang kekal oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Inilah berita firman hari ini. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi juga yang Maha Adil, yang menuntut hukuman bagi yang hidup dalam ketidakadilan. Tetapi Dia menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang mau bertobat. Umat Tuhan seharusnya menjadi agen-agen keadilan Tuhan, menyatakan kasih sayang dan keadilan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, bekerja, bermasyarakat, juga dalam bergereja. Mari nyatakan kasih sayang dan keadilan Tuhan bagi setiap orang. Tuhan memberkati. Shalom. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu pagi hari ini. Kami belajar pengantar kitab Amos. Bagaimana Tuhan murka pada bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya yang berbuat tidak adil saat mereka memperoleh kejayaan. Mereka menindas sesamanya, menindas bangsa-bangsa yang lemah. Tuhan tidak suka akan hal itu. Oleh sebab itu Tuhan mengaum seperti singa yang marah kepada umat Israel maupun juga bangsa-bangsa di sekitarnya yang menindas dan tidak adil pada bangsa-bangsa yang lemah. Kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kepada setiap kami untuk juga hidup dalam keadilan Tuhan, menyatakan kasih sayang Tuhan, dan hidup adil kepada sesama. Bila kebenaran firman ini meneguhkan setiap kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu, pengasih dan penyayang, dan adil kepada sesama. Tuhan memberkati setiap kesaksian, setiap perbuatan yang baik yang ditujukan kepada sesama, saling menolong dan memperhatikan, saling meneguhkan dan menguatkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat peringatan-peringatan-Mu. Kami mau belajar taat akan kebenaran firman-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, dan kami boleh saling mengunjungi dan mendoakan. Yang lemah Engkau kuatkan, dan kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, sehingga tidak ada yang jatuh terkulai. Seperti firman-Mu, sumbu yang pudar tidak dipadamkan, buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Setiap yang lemah dikuatkan kembali. Dan ada pimpinan tuntunan kebenaran firman-Mu menolong kami hidup bijaksana, kreatif, memenangkan setiap pergumulan kami. Sebagai pemenang-pemenang, kami memuliakan Tuhan dan menjadi saksi, juga menjadi berkat bagi sesama. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati. Shalom.